Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Apriani, mahasiswi jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hasil survei yang saya dapatkan terkait dengan suatu teori, yaitu teori asimilasi, di mana contoh asimilasi yang saya ambil pada survei yang saya lakukan yaitu mengenai pertama, asimilasi pada pernikahan beda budaya antara budaya Bali dan Makassar. Yang kedua, asimilasi pada seorang pendatang atau imigran dari Flores. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan hasil survei yang saya lakukan, perlu sebelumnya kita mengetahui apa sih yang dinamakan proses asimilasi. Perlu kita ketahui bahwasannya dalam proses asimilasi, orang-orang mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia melakukan asimilasi, batas-batas dari kelompok-kelompok tersebut menjadi hilang dan kebudayaan-kebudayaan akan bersatu menjadi satu kelompok. Selo Sumarjan mengartikan asimilasi sebagai suatu yang berkenaan dengan berubahnya pola kebudayaan dengan adanya proses dan hasil perubahan yang timbul karena penerimaan budaya atau kultur dari budaya lainnya secara terus-menerus. Kemudian, syarat-syarat terjadinya asimilasi. Adapun syarat-syarat terjadinya asimilasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang kedua, adanya pergaulan dari suatu individu atau kelompok secara terus-menerus dan relatif lama. Yang ketiga, adanya perubahan kebudayaan dari masing-masing kelompok tersebut. Kemudian, bentuk-bentuk asimilasi. Menurut P. Haryono, dengan mengutip pendapat dari Milton Gordon bahwa asimilasi memiliki sangkut paut yang banyak dengan dimensi kehidupan. Ia telah memperinci bentuk asimilasi sebagai proses sosial yang bersangkutan dengan kelompok dominan maupun kelompok minoritas dalam bentuk-bentuk asimilasi yang berkaitan satu sama lain. Adapun bentuk-bentuk asimilasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, asimilasi budaya atau perilaku yang berhubungan dengan perubahan pola-pola kebudayaan guna melakukan penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas. Kedua, asimilasi struktural yang berkaitan dengan masuknya golongan-golongan kelompok minoritas secara besar-besaran dalam kelompok-kelompok, perkumpulan-perkumpulan, dan peranata-peranata pada tingkat kelompok proses dari suatu golongan dominan. Yang ketiga, asimilasi perkawinan adalah suatu yang berkaitan dengan perkawinan antara golongan secara besar-besaran. Yang keempat, asimilasi sikap yang berkaitan dengan tidak adanya prasangka antara individu atau kelompok-kelompok lainnya. Yang kelima, asimilasi perilaku yang berkaitan dengan tidak ada diskriminasi. Yang keenam, asimilasi sivik yang berkaitan dengan tidak adanya bentrokan terkait dengan sistem nilai dan pengertian kekuasaan. Nah, dari bentuk-bentuk asimilasi ini, hasil survei yang saya dapatkan terkait dengan bentuk asimilasi pernikahan, yaitu pernikahan beda budaya antara budaya Makassar dan budaya Bali, dan bentuk asimilasi budaya atau perilaku yang didapatkan dari pendatang atau imigran dari Flores. Adapun orang-orang yang saya wawancarai yaitu yang pertama, Sabaria Daeng Gaga, yaitu informan yang melakukan pernikahan beda budaya antara budaya Bali dan Makassar. Yang kedua, Ramla Musa, informan pendatang atau imigran dari Flores. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan narasumber pertama terkait dengan asimilasi pernikahan beda budaya. Pakai yang Bali ya, Bali itu yang putih itu ya. Iya. Ikut aja gitu. Cuma ya meramaikan gitu. Terus untuk komunikasi sekarang kan di Makassar pakai Kalau ini Bapak bahasa Indonesia gitu. Kan saya nggak ngerti bahasa Makassar kan.
Adapun kesimpulan hasil survei dari wawancara yang saya dapatkan dari pernikahan beda budaya ini yaitu dapat dilihat dari segi wujud asimilasi kebudayaan yang dipengaruhi oleh pernikahan beda budaya ini, di mana di dalamnya terdapat bahasa, pakaian, dan makanan. Dari wawancara yang didapatkan dari narasumber bahwa wujud kebudayaan yang dipengaruhi asimilasi pernikahan beda budaya ini dapat dilihat dari segi bahasa, di mana terjadi perubahan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-harinya dalam melakukan komunikasi, di mana sebelumnya menggunakan bahasa Makassar ataupun bahasa Bali yang kemudian setelah menikah menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi pada kehidupan sehari-harinya. Sedangkan dari segi pakaian dan makanan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan yang dirasakan dari pernikahan beda budaya ini. Selanjutnya, hasil wawancara saya dengan narasumber kedua terkait asimilasi pendatang atau imigran dari Flores. Kalau mengenai budaya kira-kira persamaan ada nggak ya sama budaya sini sama budayanya orang Maksud dari segi pakaian dari segi logat bahasa beda tidak ada sama-sama Kalau di kampung dari segi bahasa beda, pakaiannya juga beda. Kalau di sini kan pakaiannya misalnya kayak ada pernikahan kan bisa dipakai apa brokat tuh. Kalau di kampungnya saya dipakai atasnya brokat setengah, di bawahnya kain tenun. Yang mana? Ya, terbuat dari benang. Ikut serta kecuali ada undangan dari tetangga ya kalau perlu diajak sama sama tante kan Tapi juga pakaiannya tidak pakaiannya dari yang pribadi sendiri kira ikut serta pakaian yang dari sini. kalau makanan bisa makan yang khas Makassar. Adapun kesimpulan dari wawancara yang terkait dengan asimilasi yang saya dapatkan dari pendatang atau imigran dari Flores yaitu dapat dilihat dari segi wujud asimilasi kebudayaan yang dipengaruhi oleh pendatang atau imigran dari Flores, di mana di dalamnya terdapat bahasa, pakaian, dan makanan. Dari wawancara yang didapatkan dari narasumber bahwa wujud asimilasi kebudayaan yang dipengaruhi oleh pendatang atau imigran dari Flores dapat dilihat dari segi bahasa dan pakaian, di mana dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan terjadi perubahan bahasa yang sebelumnya menggunakan bahasa daerahnya menjadi bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian dari segi pakaian terjadi perubahan, di mana narasumber saya tidak menggunakan pakaian adat Flores maupun Makassar, melainkan menggunakan pakaian gamis dalam menghadiri suatu acara seperti acara pernikahan. Sedangkan dari segi makanan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan yang dirasakan dari diri informan saya karena dia bisa beradaptasi dengan makanan yang ada di Makassar. Sekian dan terima kasih.